Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham. Yang pertama ESA, 2 SIDO, ketiga ASA, keempat SCMA, kelima NICL, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, dan terakhir WMUU. Langsung saja ke saham pertama ada ESA yang ditutup menguat 0,84% ke harga 1175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 80 miliar. Cukup luar biasa, tadi ARB tapi ditarik naik sesi akhir. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ya seperti yang saya bilang ya kemungkinan besar tetap harus bertahan dia di atas 1100 dan kelihatannya memang ESA ini lagi konsolidasi. Jadi kalau tadi ada yang spek buy di bawah ya itu area buy-nya. Tinggal kalau dia besok turun lagi dari 1100 out aja paling 3%. Dengan kondisi doji seperti ini ya kami seharusnya rebound targetnya 1200 terdekat dan 1300. Kemungkinan besar dia akan uji resisten konsolidasinya lagi. Apakah ini bisa reversal? Ya kalau ini jadi swing low-nya reversal. Kalau dia breakout 1300 kompim di atas itu reversal. Targetnya 1500 lagi dan akan uji all time high-nya untuk ESA ya. Jadi ESA itu aman selama di atas 1100 kecuali jebol 1100. Berpeluang itu turun lebih dalam. Kalaupun dia mantul dari 1000 ini paling pola dead cat bond turun lagi ya. Kuncinya nih nggak boleh turun dari 1100 kalau mau naik lebih tinggi atau konfirmasi swing low. Seperti itu untuk ESA. Menarik diperhatikan Kamis Jumat bisa potensi arahnya 1200 terdekat sampai 1300. Langsung saja ke saham kedua, ada SIDO yang hari ini juga ditutup menguat 5,69% ke harga 1020. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 24 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIDO juga masih sama ya, waktu itu saya analisa ya targetnya 1050. Kalau Bapak Ibu ada lihat postingan di Instagram Borneo Trader itu waktu dia di area 960 950 ini saya sudah pasang target itu kemungkinan besar 1050 dan dia sudah breakout resisten atau harga psikologis 1000 nih ya. Jadi menurut saya bagus untuk SIDO. Apakah dia false breakout? Bisa, nggak kecil kemungkinan. Potensinya tetap bergerak di atas ini. 1000 support atau 990 dan resistennya 1050. Kalau itu di breakout lagi all time high lagi kalau saya lihat untuk SIDO. Jadi menarik nih untuk SIDO. Kalau ada yang sudah beli ya jaga-jaga dengan trailing stop, pasang jangan sampai kehilangan profit ya. Kalau yang balik dari 960, 950 ya pokoknya kalau dia turun dari 1000 ya jual dulu. Selama di atas 1000 tetap hold. Seperti itu. Untuk SIDO kalau dilihat dari candle mingguannya juga volumenya makin kecil ya, dia naik tapi bagus nih. Ada peluang rounding bottom. Kalau candle bulanannya juga bagus, candle bullish yang engulfing menutup penuh candle bulan lalu dan kalau dia bisa tutup bulan depan di atas 1050 lanjut uptrend untuk SIDO. Targetnya kalau ditarik dengan Fibonacci retracement di candle bulanan ya bisa dari sini. Targetnya 1100 untuk SIDO ya, cukup luar biasa lah. Masih bisa naik 8%. Kalau dikalik dengan candle harian bisa seperti ini juga. Terdekat 1100 tadi dan 1200 untuk SIDO. Seperti itu untuk SIDO. Langsung saja ke saham ketiga ada ASA yang ditutup di harga 2200 terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASA ini bisa dibilang ini strong downtrend. Hapus saja gambaran barunya seperti apa kondisi seperti ini. Kalau dilihat dia koreksi dengan volume kecil dan ini ada support minor ya yang harusnya memang dia breakout. Kalau support kuatnya ada di 2000. Jadi kondisi seperti ini ya jual dulu kalau dia jebol 2200 ya. Kalau nekat spec buy dengan kondisi seperti ini dia harus langsung rebound. Target naiknya 2400. Dia akan menguji resisten EMA 60-nya. Kebetulan di situ ada EMA 60 dan target selanjutnya 2800. Ini kelihatan dia konsolidasinya cukup lebar ya. Cuman ini kan ada pola dead cat bond kalau kembali turun dari 2200. Jadi kondisi sekarang ASA itu Kamis harus langsung rebound hijau ya, karena koreksinya juga 2 hari volumenya kecil. Saat dia breakout 2200 volumenya besar. Jadi menarik diperhatikan, potensi ada bisa rebound. Langsung saja ke saham keempat ada SCMA yang ditutup menguat 1,81% ke harga 224. Kalau dilihat transaksi asing net
sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA gimana dengan kondisi seperti ini? Ya harus langsung naik, nggak boleh lagi turun dari 220. Jadi dengan kondisi seperti ini, risk rewardnya juga sudah kecil, nggak perlu Bapak Ibu tunggu sampai 200. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 220, bisa pertimbangkan jual kalau niatnya trading dan pakai cut loss. Jadi cut lossnya paling mentok 4%. Itu udah besar dengan target kemana? 230 terdekat dan tetap peluangnya itu ke 250 ya. Kalau saya lihat untuk SMA kalau bisa break itu 230, targetnya 250 ini. Jadi sangat berpeluang. Cuman konfirmasinya 230 harus dilewati dulu oleh SMA dan SMA nggak boleh turun lagi dari 220. Bisa aja dia konsol di 220 sampai 230 tektok area ini bisa juga ya. Dan ya, kalau Bapak Ibu lihat dia konsolidasi seperti itu ya belinya dekat-dekat support 220, 222, 224. Sekira kalau bisa profit 3% ya lumayan, risk rewardnya 1/2. Seperti itu kondisi seperti ini ya SCMA nggak boleh lagi turun dari 220. Jadi apakah menarik? Risknya kecil kalau Bapak Ibu sabar dan siap hold, dan kalau cut loss jebol 220 bisa aja beli karena ini di area bisa dibilang bottom kalau nggak membuat low baru ya. Jadi seperti itu. Untuk SCMA langsung saja ke saham kelima. Ada NICL yang hari ini ditutup menguat 7,7% ke harga 97. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NICL tetap peluangnya karena volume meningkat, Kamis rebound. Target uji 100 dan potensi tetap tuh bisa lewat 100-nya ya. Karena dia berhasil breakout dari 90 dan volume juga meningkat. Jadi target NICL itu bahkan bisa ke terdekat ya 120, itu sangat berpeluang. Jadi masih bisa naik 20% lebih dia di hari Kamis dan Jumat. Tapi kembali lagi disclaimer on, atur bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli NICL. Ini saham high risk, jadi pergerakannya sangat volatil ya. Kalau bisa jangan beli dekat-dekat pucuk. Kalau beli buy on breakout ya yang penting kalau dia kembali turun dari 100 ya jual dulu aja. Jadi seperti itu. Untuk NICL langsung saja ke saham ke-6. Ada Cepin yang ditutup menguat 5,88% ke harga 5.400. Kalau dilihat dari asing hari ini juga net buy 70 miliar, kemarin 30 miliar dan sebelumnya 15 miliar. Jadi ada 118 miliar ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga Cepin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin berhasil breakout dari resisten konsolidasinya 5.200. Ini bisa valid. Tapi hari Kamis Cepin akan bagi dividen senilai 108. Jadi dari harga sekarang ya bisa dibilang 2% ya. Dividennya apakah ada dividen trap? Ada potensi dividen trap, tapi potensi tetap akan ditutup oleh Cepin ya. Karena dividennya juga nggak besar. Kalau dilihat histori sebelumnya juga dalam waktu dekat ditutup ya. Jadi aman lah untuk Cepin. Jadi kalau Bapak Ibu punya di bawah 5.200 hold aja. Dapat dividen dan potensi tetap dapat capital gain karena volume juga meningkat. Sayangnya hari ini gap up ya. Ya lihat aja nanti bertahan nggak? Pokoknya di atas 5.200 Cepin aman. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat. Jadi menarik untuk Cepin, tetap potensi di carry naik ya, bisa sampai itu 5.500 ya. Tapi habis itu ada dividen trap ya, seperti itu ya. Potensinya ke sini. 5.500 sampai 5.550. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Java yang ditutup terkoreksi 1,04% ke harga 1.425. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa belum kemana-mana. Ini masih konsolidasi, tapi volumenya juga cukup besar ya. Jadi, kalau mau beli Japa di 1.400. Pokoknya kalau dia jebol 1.400, jual. Ya, 1.380 itu toleransinya. Karena terlihat Japa masih konsol. Tapi dia minggu ini terus membentuk higher low dan higher high ya. Kalaupun koreksi harusnya satu candle aja, besoknya Jumat kembali rebound. Jadi kalau Kamis dia koreksi, Jumat harus langsung rebound. Kalau Jumat dia jebol lagi 1.400, nggak valid lagi, potensi turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Japa. Kalau ditarik trennya dari 27 April ini ya harusnya kan polanya seperti ini, retest sekali habis itu langsung rebound. Jadi satu candle aja di bawah sini langsung kembali rebound. Walaupun memang reboundnya mungkin nggak langsung cepet ya, dikit-dikit naik ya bisa juga seperti itu. Tapi
tapi harusnya satu candle lagi merah ya. Kalau sampai 2 candle dan jebol 1400 mending jual. Kalau ada yang beli nanti buy on support, buy on weakness di 1400 sampai 1390. Seperti itu. Untuk Japa langsung saja ke saham ke-8 ada Main yang ditutup di harga 630 menguat 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker semarinya Main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main kalau dilihat juga bagus karena dia berhasil breakout dari EMA 20-nya dan tutupannya di atas EMA 20. Dengan kondisi seperti ini ada peluang untuk Main naik ke 650. Tapi kalau Bapak Ibu baru spek buy di harga sekarang itu nanggung karena cut loss-nya cukup dalam di bawah 600 dan target profit cuma 20 poin. Jadi sekitar 3% cut loss-nya bahkan 7% lebih yang nggak ideal. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 600 sampai 610 ya masih bisa. Kalau harga sekarang udah bilang ketinggalan. Ya tunggu aja, sabar aja. Lihat kemana pergerakannya untuk Main. Jadi seperti itu aja untuk Main, lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WMUU yang ditutup menguat 0,7% ke harga 142. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary, WMUU itu ada yang akum ya, tapi yang net sell ini cukup besar juga nih. Brokernya sedikit ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU bagus selama di atas 140. Jadi apakah bisa spek buy? Karena minggu ini juga WMUU itu terus membuat higher low dan 2 hari bertahan di atas EMA 20-nya setelah breakout, dan EMA 20-nya juga sudah melengkung mulai mengarah ke atas. EMA CD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga meningkat dan volume juga meningkat 3 hari. Jadi apakah bisa spek buy? Ini bisa spek buy. Targetnya 148 sampai 150 ini untuk target WMUU. Tapi kembali lagi disclaimer on, cut loss-nya pokoknya kalau dia jebol 140 bisa kasih toleransi 138 atau 137 atau 136. Ya 4% aja cut loss dan target profit 5%. Jadi risk reward-nya 1/1,5 dan potensi arah kalau WMUU ini bisa breakout 150 sangat berpeluang uji EMA 200-nya di 158 sampai 160. Jadi risk reward-nya bahkan 1/3 ya. Menarik nih. Ada peluang juga WMUU di bulan Juni naik. Coba kalau dilihat dengan candle bulanan, candle bulannya ini doji dan ada pola bisa nanti Morningstar ya. Dan bisa tutup ya 160, itu sangat mungkin sampai 161 untuk WMUU ya. Yang penting WMUU jangan turun dari 140, itu kuncinya. Seperti itu untuk WMUU. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Jadi kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.